Saya Putri Esteningsih. Aku Nadia. Saya Rizka. Saya Arminatri Amanda Putri. Akan menjelaskan kepada teman-teman hukum benda. Sebelum masuk ke pengertian hukum benda nih, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan benda? Jadi menurut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dalam kebendaan ialah tiap-tiap benda dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Yang berarti dalam hal ini benda sebagai objek dalam hukum. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hukum benda? Hukum benda dalam pengertiannya adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 499 hingga pasal 1232 yang meliputi pengertian benda, macam-macam benda, dan macam-macam hak kebendaan. Ngomong-ngomong Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nih, ternyata hukum perdata udah ada sejak zaman bangsa Romawi dipimpin oleh Julius Caesar loh. Pada saat itu, hukum Romawi bercampur dengan hukum asli Perancis karena kekuasaan Julius Caesar yang mencakup Eropa Barat. Hal ini terus berlanjut hingga ke masa kepemimpinan Louis XV. Kemudian pada tahun 1804 terjadi kodifikasi sehingga menghasilkan Code Civil de François. Kemudian pada tahun 1807, hukum ini diundangkan kembali sehingga menghasilkan Code Napoleon. Karena pada tahun 1811, bangsa Prancis menjajah bangsa Belanda, maka secara tidak langsung, Code Civil ini juga diberlakukan di negara Belanda. Oleh sebab itu, hukum ini juga berlaku di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara jajahan Belanda. Hukum ini mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1848 dengan start date tahun 1847 nomor 23. Menurut Profesor Sri Sewi Dewi, benda dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, barang-barang berwujud dan barang-barang tidak berwujud. Yang kedua, barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak. Yang ketiga, barang-barang dapat habis pakai dan barang-barang tidak dapat habis pakai. Yang keempat, barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang akan masih ada. Yang kelima, barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan. Dan yang keenam, barang-barang dapat dibagi dan barang-barang tidak dapat dibagi. Sedangkan menurut R.J. van Apeldoorn, benda dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, benda berwujud yang dimana dapat ditangkap dengan panca indera. Yang kedua, benda tidak berwujud yang dimana hanya dapat dilihat dari hak-hak subjektifnya saja. Berdasarkan pembagian macam-macam benda yang telah dijelaskan, benda yang paling penting itu ialah benda bergerak dan benda tidak bergerak karena telah diatur pada pasal KUHP Perdata. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tercantum di pasal 509 KUHP Perdata menyatakan bahwa dapat dipindah-pindahkan tetapi tidak merubah bentuknya. Contohnya kendaraan dan surat berharga. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang secara alamiah melekat di atas tanah karena tujuan pemakaiannya serta tidak bergerak menurut undang-undangnya. Contohnya tanah dan bangunan. Asas-asas hukum benda ini terdiri dari 2 kata, yaitu asas dan hukum benda. Asas berarti dari pokok, dasar, dan prinsip, sedangkan hukum benda adalah hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum benda. Jadi, asas-asas hukum benda ini adalah pokok-pokok ataupun dasar-dasar dari hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum benda. Langsung saja kita masuk pertama, yaitu asas hukum pemaksa, yaitu bahwa orang yang tidak mengadakan suatu hak kebendaan yang telah diatur di dalam undang-undang yang terdapat dalam pasal 674 KUHP Perdata dan pasal 1165 KUHP. Asas dapat dipindah tangankan. Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan mendiami sesuai dengan pasal 1337 KUHP Perdata. Yang ketiga, asas individualis, yaitu objek benda selalu tertentu atau dapat ditentukan secara individual merupakan kesatuan seperti rumah, mobil, dan hewan. Keempat, asas totalis, yaitu hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan, terdapat dalam pasal 500, 588, dan 606 KUHP. 5. Asas tidak dapat dipisahkan atau on split hard right. Orang yang berhak tidak boleh memindah-tangankan dari sebagian kekuasaan suatu termasuk hak kebendaan yang ada padanya. Misalnya, pemilik kendaraan mobil tidak boleh memindah-tangankan sebagian dari kekuasaannya atas mobil itu. 6. Asas prioritas.
Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik atau eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda, terkait dalam pasal 674, 711, 720, 756, dan 1150 KUHP Perdata. Asas pencampuran atau perminjing. Apabila hak yang membebani dan dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap, terkait dalam pasal 706, 718, 724, 736, dan 807 KUHP Perdata, seperti adanya jual beli, pewarisan, dan hibah. 8. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Terhadap benda bergerak dan tidak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam peristiwa hukum seperti pembebanan, penyerahan, penjit, dan pelian. 9. Asas publitas. Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, misalnya hak milik atas kendaraan bermotor. And the last, asas mengenai sifat perjanjian. Hak yang melekat pada benda yang berpindah apabila bendanya itu diserahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan, misalnya hak sewa rumah. Yang selanjutnya adalah hak kebendaan. Yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Ciri-ciri hak kebendaan apa sih? Yang pertama bersifat mutlak, kedua jak gevlok, ketiga droit de préférence, keempat hak menggugat dalam setiap gangguan di dalam hak kebendaan yang dimana dengan cara melakukan penuntutan kembali, yang kelima kewenangan dalam memindahkan hak yang dimana dilakukan oleh pemegang hak kebendaan. Lalu, bagaimana cara memperoleh hak kebendaan? Yaitu ada 7 cara. Yang pertama, pengakuan, kedua, penyerahan, 3, pewarisan, 4, turunan, kelima, penemuan, keenam, daluarsa, dan yang terakhir ada penciptaan. Penyebab dihapusnya hak kebendaan yaitu 1. Benda lenyap atau musnah, 2. Dipindah tangankan, 3. Lepasan hak, 4. Pencabutan hak. Tetapi dengan syarat berdasarkan UU dilakukan untuk kepentingan umum dan diberikan ganti rugi yang layak. Pada buku 2 KUH Perdata terdapat 21 bab yang mengatur tentang hukum benda. Di sini saya akan bahas satu bab saja. Bab lainnya bisa kalian baca di dalam buku KUH Perdata. Pada bab 1 membahas tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya. Bagian 1 menjelaskan tentang kebendaan pada umumnya. Kebendaan atau benda adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Bagian 2 menjelaskan tentang cara membeda-bedakan kebendaan. Bagian 3 menjelaskan tentang kebendaan tak bergerak.